Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam soleh, mandiri, cerdas. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang tematik tema 2, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dapat memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab, dapat membedakan jenis usaha perseorangan dan kelompok, serta dapat menemukan informasi dari cerpen yang dibaca. Baiklah anak-anak, kita akan belajar tentang perbedaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Kewajiban merupakan sesuatu yang harus kita lakukan, sedangkan hak sesuatu yang harus kita dapatkan. Nah, tanggung jawab merupakan kesadaran dalam diri manusia itu sendiri. Hak dan kewajiban merupakan tiga hal yang berbeda tapi saling berkaitan erat satu sama lain. Ingat ya, orang yang tidak melaksanakan hak dan kewajiban dapat dikatakan orang yang tidak bertanggung jawab. Berikut ini adalah hak sebagai warga masyarakat. Salah satunya, mendapatkan perlindungan hukum. Lalu, kewajiban sebagai masyarakat salah satunya mematuhi aturan dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Kita akan belajar mengenai jenis-jenis usaha ekonomi. Nah, jenis-jenisnya ada dua ya. Ada usaha ekonomi yang dikelola sendiri, ada juga yang dikelola oleh kelompok. Biasanya, jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri lebih sederhana. Contohnya, usaha pertanian, usaha perdagangan, dan usaha jasa. Kira-kira kenapa ya? Iya benar, karena modalnya lebih minim. Selanjutnya ada usaha ekonomi yang dikelola kelompok, contohnya firma, persekutuan komanditer, perseroan terbatas, BUMN atau badan usaha milik negara, serta koperasi. Sekarang tiba waktunya kita belajar menemukan informasi berdasarkan cerpen yang dibaca. Nah, anak-anak silakan disimak cerpen berikut ini ya. Kerupuk cumi Fania. Fania duduk sedih di toko kerupuknya. Tak ada satupun pembeli yang belanja di tokonya. Kerupuk Fania kalah laris dengan keripik buah toko sebelah yang memiliki aneka macam warna dan rasa. Kalau begini terus, aku bisa bangkrut. Kasihan ibu, Fania membatin. Merasa sudah tak akan ada pembelian datang, Fania berencana menutup tokonya pada hari itu. Saat hendak mengunci pintu, datanglah seorang kakek yang berpakaian basah dan lusuh. Jantung Fania berdegup girang. "Mau beli kerupuk, kek?" tanya Fania ramah. Sang kakek menggeleng sedih. "Maaf nak, saya bermaksud menawarkan cumi-cumi hasil tangkapan saya. Anak saya sedang sakit keras, tak ada orang yang mau membeli." Dalam hati, Fania merasa sangat kasihan terhadap kakek itu. Akan tetapi, jika Fania nekat membeli cumi-cumi itu, ia akan tidak mempunyai uang. Tanpa sadar, Fania meraba cincin emasnya. "Maaf kek, saya tidak punya uang untuk membayar cumi kakek. Bagaimana kalau dengan cincin ini?" tawar Fania seraya menunjuk ke cincinnya. "Boleh," ujar kakek dengan wajah berbinar. Dengan berat hati, Fania menarik cincin hadiah ulang tahun dari sang ibu beberapa waktu lalu. Fania menyerahkannya pada sang kakek. "Terima kasih banyak ya nak, semoga kebaikan hatimu dibalas Tuhan," ujar sang kakek terbata. Setibanya di rumah, Fania meminta maaf pada ibunya karena tidak bisa membeli obat. Fania juga bercerita dengan jujur kepada ibunya bahwa ia telah memberikan cincin kesayangannya pada seorang kakek. "Sudahlah Fania, tak apa-apa. Kakek itu lebih memerlukannya," kata ibu Fania lirih. "Lalu cumi-cumi yang banyak ini akan kita apakan, Bu?" tanya Fania, masih dengan ekspresi murung. "Buat kerupuk saja. Kerupuknya nanti kita pakai sebagai lauk," jelas ibu. "Fania lagi menggoreng apa ya? Kok baunya enak sekali," ujar Bu Krista, tetangga Fania, sambil menghampiri Fania. "Kerupuk cumi, Bu," sahut Fania sopan. "Kerupuk cumi? Wah, harganya berapa, Van? Saya jadi penasaran. Bagaimana jika Bu Krista mencicipinya terlebih dahulu? Fania khawatir rasanya kurang enak," tegas Fania.
Bu Krista mengangguk. Ia mengambil sebuah kerupuk yang baru matang dan memakannya. Enak sekali, Fania. Saya ingin membeli 5 kaleng untuk sajian tamu nanti, ujar Bu Krista dengan antusias. Kerupuknya akan menjadi suguhan untuk tamu. Bukankah itu suatu keberuntungan? Makin banyak orang yang mencicipi kerupuk cumi buatannya, akan makin banyak pula orang yang berminat untuk membeli. Apalagi, kata Bu Krista, kerupuk buatanku sangat enak, batin Fania. Baik Bu, mudah-mudahan nanti sore kerupuk pesanan Ibu sudah jadi dan bisa diambil, ujar Fania ceria. Fania benar, tamu-tamu Bu Krista sangat berminat dengan kerupuk cumi buatannya dan berminat memborong semuanya. Alangkah bahagianya Fania karena bisa membeli obat untuk sang ibu dari hasil penjualan kerupuk. Kini toko kerupuk Fania laris diserbu pembeli. Kerupuk cuminya selalu habis setiap hari. Setelah kita mendengarkan cerpen yang telah dibaca dengan saksama, kita dapat membuat pertanyaan sebanyak-banyaknya, lalu mencari jawaban sebanyak-banyaknya, kemudian merangkai kembali jawaban-jawaban yang telah kita jawab menjadi satu paragraf sehingga kita mendapatkan informasi berdasarkan cerpen yang dibaca. Nah, itu adalah langkah-langkah menemukan informasi berdasarkan cerpen yang dibaca. Demikianlah materi kita pada hari ini. Terima kasih anak-anak telah menyimak materi ini sampai selesai. See you later and goodbye.